Karena banyak yang minyak kita ini langka, kalau bisa warnanya diubah, Pak. Warnanya jangan kuning, Pak. Dulu ini saya tahu kenapa minyak kita ini warnanya kuning, karena dulu diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian. Ketika Menteri Perdagangan pada saat itu lagi diskorsing Bapak Presiden. Tapi kan sekarang kan Menteri Perdagangan hari ini kan jadi anak emasnya Bapak Presiden. Saya takut kalau warnanya kuning, kalau langka nanti kuning jadi ikut langka juga, Pak. Karena itu saya usulkan kalau bisa warnanya diganti biru, Pak. Minyak kita itu supaya nggak warnanya kuning begitu. Ini demi keadilan. Lagi-lagi Bapak ini kan saya tahu komitmen terhadap UMKM kecil, karena dulunya adalah pedagang kecil juga. Tolong Bapak tertibkan, salah satu membuat HET tinggi itu karena ada produsen serakah. Produsen minyak goreng sudah menguasai lahan ratusan ribu hektar, masih nggak mau berbagi, merangkap menjadi distributor, bahkan D1, D2, bahkan pengecer minyak kita sendiri. Saya nggak mau sebut nama, nanti jadi fitnah, tapi saya yakin staf Bapak udah tahu itu perusahaan mana saja. Oligarki. Ya kan, ini nggak bener, Pak. Atas nama keadilan, atas nama kebersamaan, atas nama kontrol supaya harga terjangkau, kalau bisa itu dilarang atau minimal dibatasi. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Yang kami hormati Pak Menteri Perdagangan, alumni Komisi 6 sama saya dulu, tahun 2004, tahun 2009. Bapak Zulkifli Hasan, dulu juga sangat kritis sama Menteri Perdagangan kalau sama Bu Mari Pangestu. Pak Sarmuji yang kami hormati, pertama-tama Pak, saya mengucapkan terima kasih sekali. Sejak Menteri Perdagangan dipegang oleh Pak Zulkifli Hasan ini, harga-harga suasana menjadi teduh. Alhamdulillah, mungkin jabatan yang membawa berkah karena membawa keteduhan. Karena Pak Menteri hobinya puasa sehingga teduh, itu masalahnya. Karena itu terutama di sektor minyak goreng, saya juga terima kasih DMO dinaikkan dari 300.000 menjadi 450.000 ton, dan memang dampaknya itu minyak goreng di lapangan sekarang melimpah, terutama yang curah. Di level pengecer yang harusnya berdasarkan peraturan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, 1 kilo itu dia harus menerima 14.000. Setidaknya di dapil saya itu pengecer hari ini bisa menerima di angka 13.200, bahkan ada yang 13.100. Ini yang pengecer, yang curah. Tapi memang harus diakui juga yang minyak kita yang kemasan ini memang menjadi terbalik, agak langka dan harganya tinggi. Di level pengecer yang harusnya itu berdasarkan peraturan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, dia membeli di angka 12.600, kemudian jual ke HET 14.000. Dalam prakteknya ada yang belanjanya itu 13.500, kemudian dijual di angka 15.000, ada yang 16.000 menjualnya. Sehingga tidak salah kalau kemudian data slide 5 Bapak itu menyatakan bahwa harga rata-rata nasional untuk curah 15.100, untuk minyak kita 15.100, untuk curah itu 14.594 di konsumen. Memang nggak salah. Padahal untuk curah itu harusnya harga maksimum kan 15.500. Ada ada lag 1.000 untuk curah lebih murah, tapi ada lag 1.100 lebih mahal untuk minyak kita. Nah, dalam kesempatan rapat yang mulia ini, izinkanlah kami memberikan masukan untuk perbaikan, terutama menghadapi Rafi, Ramadan dan Idul Fitri.
bukan Raffi Ahmad, karena Raffi Ahmad akan masuk PAN ya, Ramadan dan Idul Fitri. Pertama Pak, kami mengusulkan ya kan di kebijakan Bapak ini untuk supaya kemasan itu menjadi lebih banyak. Kalau saya hitung-hitung berdasarkan BPS, data BPS tahun 2019, data rumah tangga itu sebanyak 68.700.000. Kalau saya asumsikan 1 tahun pertumbuhannya 1%, maka tahun ini kurang lebih data rumah tangga itu mencapai 71 juta. Konsumen rumah tangga itu lebih senang membeli minyak kita yang kemasan, meskipun itu penerima PKH, katakanlah orang miskin, itu masih menghendaki yang kemasan. Kami pernah membuat simulasi itu. Kalau yang pelaku UMKM, penjual seafood dan sebagainya, itu memang membelinya senang yang curah, ya kan, karena membelinya dalam skala besar. Nah, kalau kita dibuat simulasi, satu rumah tangga itu 1 minggu rata-rata adalah 1 liter 1 minggu, berarti 1 bulan itu 4 liter, sehingga 70 juta liter, ya kan, 70 juta kali katakanlah kali 4 berarti 280 juta liter, itu ekuivalen dengan 233 ton, sehingga harusnya DMO kita dari 450.000 ton yang harusnya tataran ideal untuk kemasan itu adalah 51,7% kalau kita mencakup untuk kepentingan kemasan semua. Kalau bapak-bapak di Kemendak membuat target 40%, saya masih bisa memahami. Kenapa? Karena ada room 11-12% itu yang bisa dimasuki oleh konsumen premium, supaya tidak semua masuk ke minyak kita. Sehingga dengan target 40% itu make sense bagi saya, yaitu setara dengan 180.000 ton. Tetapi prakteknya sekarang baru sekitar 24,7% atau 88.000 ton, sehingga masih kurang sekitar hampir 100.000 ton. Nah kan, 100.000 ton ini masih kurang banyak. Karena itu bapak-bapak sekalian, saya mengusulkan setidaknya ada 4 usulan perbaikan kebijakan yang itu cukup, tidak perlu mengubah Permendak nomor 49 tahun 2022, tetapi cukup memberikan juknis dari Pak Dirjen. Yang pertama adalah tolong ubah voucher insentif ekspor bagi yang curah dan yang pengemas. Untuk curah saat ini, ya kan, DMO-nya 1:6, untuk kemasan 1:10,5. Kami mengusulkan supaya terjadi migrasi dari curah ke kemasan yang banyak adalah untuk curah dikasih voucher 5 kali 1:5, untuk kemasan 1:15, sehingga orang produsen lebih senang untuk masuk ke kemasan 1:3. Kalau saat ini 1:1,5, ya kan, 1,5. Kalau sekarang saya usul 1:3, ya kan, supaya apa? Supaya orang masuk ke kemasan itu lebih banyak, karena akan mendapatkan insentif voucher lebih banyak. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kebijakan ini diambil, pasti akan ada muncul masalah lagi. Masalahnya apa? Banyak pabrik, terutama produsen, yang kapasitas produksinya tentang kemasan itu tidak memadai. Tapi bapak-bapak sekalian, ada ruang kosong. Repacker, sejak ada minyak kita, yang dulunya itu adalah mengemas merek-merek lokal seperti Lazada, Camellia, Kelapa Emas, hampir tiap kota ada, hari ini wafat Pak. Kalau nggak wafat, semaput. Mereka yang punya kapasitas 50 ton satu hari, 20 ton satu hari, 30 ton satu hari, wafat, minimal semaput, ya kan. Bahkan ada sebagian yang terpaksa nakal Pak. Ini membuat kondisinya curah menjadi di atas HET. Membeli curah dikemas, Bapak pasti temukan di Lampung, temukan di mana-mana, temukan. Bahkan kami di Kudus, tetangga saya Pak, saya sudah laporkan ke Pak Dirjen,
memalsu minyak kita, dikasih palsuan sendiri, dikasih merek sendiri tanpa izin kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Kenapa? Saking tingginya animo. Dia beli curah dikemas dengan merek minyak kita tanpa izin. Mau saya laporkan ke polisi gimana, pemilih saya juga begitu, saya direpot juga kan gitu. Tapi akhirnya saya laporkan juga ke Pak Kasan supaya dibina begitu. Nah, saya kira ini perlu ada ruang kebijakan, Pak. Jadi ini cukup menggunakan peraturan teknis, yaitu menafsirkan pasal 3 ayat 3 tentang memasukkan klausul distributor pengemas. Bagaimana produsen menjual curah kepada para repacker, oleh repacker tersebut kemudian dikemas dalam bentuk minyak kita, kemudian didistribusikan, dan produsen mendapatkan jatah voucher kuota ekspor kemasan untuk memudahkan. Saat ini belum ada aturan, larangan tidak ada, tapi aturannya tidak ada. Jadi ini kayak abu-abu, syubhat. Abu-abu ini kayak semacam bid'ah, karena tidak ada aturannya dan tidak ada larangannya ini. Nah, karena itu kita butuh peraturan yang jelas supaya ini jalan. Pertama, menghidupkan UMKM. Sebetulnya saat ini Menteri Perdagangan sudah, terima kasih, menggunakan link and match, tetapi masih banyak yang menggunakan mekanisme. Pertama adalah mekanisme, yaitu produsen mempunyai perusahaan repacker sendiri, unit repacking sendiri. Yang kedua, perusahaan itu produsen menyewa jasa repacking. Tapi karena rata-rata produsen ini adalah perusahaan besar, dia hanya mau menjalin kerjasama dengan repacker besar yang sesuai dengan standar mereka, kapasitas 300 ton satu hari, 500 ton satu hari, dan itu membutuhkan gudang minimal 2 hektar, 3 hektar. Tapi kalau ini hanya 30 ton, 50 ton, itu cukup dengan lahan UMKM cukup 300 meter, 400 meter. Nah, karena itu saya mengusulkan mekanisme jual putus. Jadi produsen dikasih payung hukum, diperbolehkan menjual kepada distributor pengemas atau repacker, tetapi dideklarasikan menjadi kemasan, tapi dengan catatan distributor pengemas tersebut kemudian mengemas dan mendistribusikan dalam bentuk minyak kita. Tetapi tentunya tidak boleh sembarang repacking yang boleh membeli itu, harus repacking yang mendapatkan izin daripada Kementerian Perdagangan supaya SNI-nya dan standarisasinya jelas. Jangan sampai nanti repacker gelap membeli itu seakan-akan melakukan pola yang sama, itu tidak boleh. Ini saya yakin kalau Bapak perlakukan, apalagi saya tahu Pak Menteri Perdagangan ini komitmennya terhadap orang kecil luar biasa. UMKM pengecer akan tumbuh, pengemas repacking kecil-kecil akan tumbuh, dan saya yakin akan menciptakan multiplier efek yang luar biasa. Dipersingkat Pak Nusron. Ya, masuk kan? Nah, kemudian yang ketiga Pak. Dipersingkat. Siap. Yang ketiga Pak. Nah, ini yang penting. Karena banyak yang minyak kita ini langka, kalau bisa warnanya diubah Pak. Warnanya jangan kuning Pak. Dulu ini saya tahu kenapa minyak kita ini warnanya kuning, karena dulu diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian. Ketika Menteri Perdagangan pada saat itu lagi diskorsing Bapak Presiden. Tapi kan sekarang kan Menteri Perdagangan hari ini kan jadi anak emasnya Bapak Presiden. Saya takut kalau warnanya kuning, kalau langka nanti kuning jadi ikut langka juga Pak. Karena itu saya usulkan kalau bisa warnanya diganti biru Pak. Minyak kita itu supaya nggak warnanya kuning begitu. Usulan yang nomor 3 Pak, saya usul ini demi keadilan. Lagi-lagi Bapak ini kan saya tahu komitmen terhadap UMKM kecil, karena dulunya adalah pedagang kecil juga. Tolong Bapak tertibkan, salah satu membuat HET tinggi itu karena ada produsen serakah. Produsen minyak goreng sudah menguasai lahan ratusan ribu hektar, masih nggak mau berbagi, merangkap menjadi distributor, bahkan D1, D2, bahkan pengecer minyak kita sendiri. Saya nggak mau sebut nama nanti jadi fitnah, tapi saya yakin staf Bapak udah tahu itu perusahaan mana saja. Oligarki. Ya kan, ini nggak benar Pak. Atas nama keadilan, atas nama kebersamaan, atas nama kontrol supaya harga terjangkau, kalau bisa itu dilarang atau minimal dibatasi. Yang keempat Pak, usulan saya yang terakhir, yang keempat,
Mohon pertimbangkan Pak, bagi pengusaha yang tertib, pengusaha yang baik, pengusaha yang taat aturan, ada reward and punishment. Saya mengusulkan salah satu bentuk rewardnya Pak adalah levinya pajak ekspornya dikurangi. Supaya apa? Supaya mereka terstimulasi untuk ekspor. Bagi yang tertib, yang tidak serakah, yang ngasih kesempatan sama UMKM, tidak dimakan sendiri. Udah repacking dimakan sendiri, tanaman dimakan sendiri, produsen sendiri, CPO sendiri, sampai distributor D1, sampai D2 di kabupaten, sampai pengecer pun bikin sendiri. Saya rasa ini nggak fair. Saya kira itu Pak, terima kasih. Saya mohon terutama yang distributor pengemas, mohon kebijakannya dipercepat supaya nanti bulan Ramadan ini minyak kita menjadi banyak. Saya yakin kalau minyak kita itu banyak, rakyat menjadi senang, pengusaha gembira, dan Pak Menteri juga tidak pusing menghadapi gejolak minyak goreng ini. Di akhir bulan Ramadan Pak Menteri bisa umroh seperti biasa sama saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.